Halo semua, balik lagi di Bikom Bincang Bincang Komunikasi. Komunikasi bareng aku Gibran Saleh Kurniawan dan teman saya. Alifin Karaseva. Kali ini kita akan membahas tentang topik komunikasi. Nah, kira-kira apa aja sih Kak Vinka yang akan kita bahas pada video kali ini? Kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi kelompok dan konflik kerja dalam organisasi. Pernah nggak sih teman-teman waktu rapat atau berdiskusi itu suasananya berubah menjadi tegang karena terjadinya perbedaan pendapat? Atau ada satu orang yang ngerasa itu kerjanya paling dominan atau paling banyak, sementara ada yang lain dianggap kurang dalam berkontribusi. Nah, kondisi seperti itu biasanya berkaitan dengan konflik dalam kelompok kerja. Di video ini kita akan membahas konflik kelompok kerja dalam konteks organisasi, mulai dari pengertian, penyebab, dampak, sampai cara menyelesaikannya berdasarkan teori komunikasi kelompok. Coba kita bayangkan, sebuah tim divisi pemasaran di perusahaan sedang dikejar target kampanye promosi. Waktu rapat, satu orang terus menyampaikan idenya tanpa memberi kesempatan anggota lain berbicara. Sementara itu, ada anggota yang sebenarnya punya ide bagus tapi memilih diam karena merasa tidak didengarkan. Akhirnya, hasil kerja tim tidak maksimal, mulai muncul suasana kerja yang nggak nyaman dan saling menyalahkan. Sebenarnya apa sih konflik kelompok itu? Konflik kelompok adalah kondisi ketika ada perbedaan pendapat, kepentingan, atau persepsi antar anggota kelompok yang menimbulkan ketegangan. Dalam organisasi itu hal yang sangat lumrah ketika kita terjadi konflik karena setiap orang itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda atau cara kerja yang berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat nih dari teori interaksi kelompok, konflik sering muncul karena pola komunikasi yang tidak seimbang. Misalnya nih, ada anggota kelompok yang mendominasi dalam kinerja rapat tersebut atau ada juga yang pasif. Sehingga komunikasi yang terjadi itu menjadi komunikasi yang tidak sehat. Akibatnya terjadi kesalahpahaman yang mudah menimbulkan konflik dan sulit untuk dihindari. Nah, menurut teori manajemen konflik, konflik itu sebenarnya tidak selalu negatif. Betul, jadi konflik itu bisa menjadi positif kalau dikelola dengan komunikasi yang tepat dan saling menghargai. Nah, kalau kita lihat analisis kasus tadi, konflik terjadi bukan karena tugasnya berat, tapi karena komunikasinya kurang efektif. Beberapa penyebab konflik komunikasi itu antara lain yaitu kurangnya keterbukaan, ego personal, dan tidak adanya empati. Kalau dibiarkan, konflik ini akan berdampak pada menurunnya kinerja kelompok dan rusaknya hubungan kerja. Bahkan, tujuan organisasi bisa gagal tercapai hanya karena komunikasi yang buruk. Solusi dari teori interaksi kelompok yang pertama adalah memperbaiki pola interaksi dalam kelompok. Setiap anggota harus diberi kesempatan yang sama untuk berbicara dan menyampaikan ide. Solusi dari teori manajemen konflik selain itu adalah konflik bisa diselesaikan dengan strategi kolaborasi dan kompromi. Artinya, anggota kelompok saling mendengarkan dan mencari solusi bersama, bukan saling menyalahkan. Peran pemimpin itu juga sangat penting sebagai penengah agar komunikasi yang kita jalankan itu tetap berjalan dengan baik. Jadi, bisa kita simpulkan konflik dalam kelompok kerja itu tidak bisa dihindari. Namun, konflik bisa dikelola dengan komunikasi kelompok yang efektif dan penerapan teori komunikasi yang tepat. Dengan keterbukaan, empati, dan pengelolaan konflik yang baik, kinerja kelompok justru bisa meningkat. Konflik bukan lagi jadi masalah, tetapi bisa menjadi peluang untuk memperkuat kerjasama dengan organisasi lain. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga pembahasan yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman dan memberikan manfaat, khususnya dalam memahami komunikasi kelompok di lingkungan organisasi. Saya Alifin Karaseva. Dan saya Gibran Saleh Kurniawan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.